Pemerintah Provinsi DKI memperhatikan tempat-tempat yang kayak beginian. Setuju? Kita harus isi bukan hanya tempat fisiknya, tapi kita isi juga kegiatannya, kebudayaan, rohnya, Bapak Ibu. Setuju? Nah, seperti hari ini nih, ketika ada usulan Bang Riyadi, Bang Faris dan kawan-kawan sampaikan, Bang, sebentar lagi mau masuk bulan Ramadan. Selain kegiatan Betawinya, yuk kita isi juga kegiatan keagamaannya. Setiap malam Kamis, Bang, ya? Malam Jumat, berarti Kamis malam. Udah rutin diadakan kegiatan pengajian, betul, Bang, ya? Betul ya? Nah, ada usulan Pak Kiai. Jelang baru ini kangen sama Kiai. Pengen disamperin, ditengokin sama Kiai. Beliau minta saya, Bang, boleh nggak izin ngundang Pak Kiai ke tempat kita yang sederhana ini? Saya hanya WA, Pak Kiai izin, teman-teman kangen nih dikunjungin. Ya ini kan juga anak Kiai nih, ya, mesti ditolek-colek juga biar mereka lebih semangat di wilayah. Setuju? Dan alhasil ketua kita ini memang bijaksana. Saya tahu banget kegiatan beliau ini luar biasa, apalagi sekarang sahabatnya jadi gubernur. Lagi rempong banget nih Kiai kita. Tapi kita pasti dukung selalu, kita doakan supaya Kiai dan jajaran FBR, para petinggi kita sehat-sehat semua ya. Amin. Panjang usianya. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi baraka haulahu liyuriyahu min ayatihi innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa menyempatkan diri untuk hadir dalam pengajian dan sekaligus mengekspresikan tradisi dan budaya masyarakat Betawi. Benar kan? Karena ini pengajian dan mohon maaf kalau ada koreksi di sana sini. Pertama, saya pikir saya lagi di daerah Jawa karena langsung asrokol. Paling kagak itu kitab dibaca awal dulu sama akhir boleh. Jadi orang Betawi kalau itu bukan cuma silat. Budaya bukan hanya palang pintu. Buat orang Betawi yang namanya tahlil dan maulid bukan sekedar ibadah, tapi ekspresi budaya yang sudah melekat dalam kesehariannya. Makanya tidak ada masyarakat yang sesering masyarakat Betawi dalam persoalan tahlil dan maulid. Lain misalnya Jawa Barat sampai ke ujung, kalau tahlil itu hanya nunggu orang mati, maulid nunggu Rabiul Awal. Tapi orang Betawi waya apa aja maulid, waya apa aja tahlil, gitu. Bisa dipahami ya? Bahkan yang namanya maulid bagi orang Betawi itu siklus kehidupannya, dari mulai dia di dalam perut 7 bulanin maulid, lahir akekah maulid, itu anak khitanan maulid, nantinya tuh anak bisa masuk sekolah negeri maulid, bapaknya ngobjek berhasil maulid, semua serba maulid. Itu buat orang Betawi siklus di dalam kehidupannya, dan itu bukan sekedar ibadah. Begitupun tahlil. Sehingga orang Betawi sering kali dalam hal apapun yang namanya tahlil dan maulid. Makanya di FBR mau acara kita dari tingkat gardu sampai pusat cuma ada tahlil sama maulid. Makanya sebelumnya tadi harusnya tahlil dulu, maulid dulu, baru ada palang pintu. Begitu yang tamu-tamu yang kita anggap penting datang, sudah tinggal sambutan-sambutan. Sudah tidak lagi bercampur dengan hal-hal yang lain. Ini makanya sampai hari ini
Jakarta itu masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tadi tahlil dan maulid yang sudah menjadi ekspresi budayanya. Sehingga dulu sampai di tingkat pusat kita nggak pernah nyanyi Indonesia Raya, bukan karena nggak Indonesia, yang namanya darahnya orang Betawi ini udah pasti merah putih, itu udah pasti NKRI. Ini ke depan, karena ini pengajian, maka ke depan giliran gardu yang lain coba dirapiin. Dan budaya itu tradisi tidak kaku, dia mesti berubah menyesuaikan dengan perubahan zaman. Yang penting prinsipnya dia sampai. Seperti misalnya petasan tadi, zaman dulu rumah masih jauh-jauh, jaraknya bisa 1 kilometer antara satu dengan yang lain. Ketika besan datang, bagaimana pemberitahuannya? Ketika orang pulang haji, mau berangkat haji, bagaimana ngumuminnya? Maka dipasanglah petasan gede-gede, terutama yang petasan yang belakang itu apa namanya? Leguran. Itu yang gede-gede bunyinya blang blang, itu dulu kalau harus diperbaiki lah, cukup dengan kembang api ke atas. Jadi adat, tradisi, budaya enggak kaku, dia harus berubah menyesuaikan dengan perubahan zaman. Dan orang Betawi dari dulu, apalagi ini Jakarta, kenapa saya berani meminta kepada gubernur agar budaya Betawi menjadi budaya inti Jakarta. Bayangin sejak Indonesia merdeka sampai hari ini Betawi kagak diorangin, nggak pernah mendapatkan pengakuan dari negara. Baru hari ini. Kenapa? Karena Jakarta sudah terbukti sebagai melting pot, titik pertemuan yang ramah dengan banyak budaya. Makanya kalau tadi Bang Kevin bilang besok Ramadan bareng sama Imlek, orang Betawi mah nggak aneh yang namanya Imlek. Emang yang Imlek kan teman-teman kayak Bang Kevin, ya kan? Yang Tibet, ini kan Tionghoa Betawi, gitu. Tapi orang Betawi juga nyari bandeng di atas 2 kilo, bahkan saling tuker-tukeran. Makanya di situ kadang ada tambahan kue, sehingga kita kenal itu yang namanya kue Cina. Orang Cina bilang itu kue keranjang, tapi orang Betawi bilang karena gua dapetnya dari Cina, ya kan, udahlah biar gampang kue Cina. Meskipun sekarang yang bikin notos engkong bawa kita, tetap aja namanya kue Cina. Itu orang Betawi nggak akan pernah menghilangkan asal muasal itu. Dan bandeng sekarang tukar-tukaran utuh, dari buntut sampai kepala, dari kepala sampai buntut. Untuk apa? Agar masing-masing bisa menghadapi tahun dari awal sampai akhir tahun dengan baik. Karena bandeng itu simbol keberuntungan, simbol kemakmuran, simbol keceriaan dan kesejahteraan. Jadi sama Bang Kevin, orang Betawi pasti kalau Imlek kan ya nyari bandeng juga, nyari bandeng. Orang Betawi itu baru sekarang-karang aja dia kenal daging sapi. Dulu kalau mau lebaran mestinya patungan kebo, gitu kan? Kenapa kebo? Karena ada masyarakat kita yang beragama lain yang menghormati sapi sebagai binatang suci. Makanya agar tidak menyinggung perasaan mereka, leluhur kita dulu ngajarin kebutuhan kita akan daging saat lebaran tidak boleh tidak. Tapi juga jangan sampai mengabaikan perasaan keagamaan orang lain, sehingga akhirnya diputuskan daging kebo. Makanya kalau matung dulu matung kebo, kagak ada matung sapi. Baru sekarang ketika kebo mahal, harganya tinggi, susah didapat, nggak sembarang tempat ada, pemerintah menawarkan sapi yang lebih murah, terjangkau dan bisa ada di mana-mana. Baru kemudian kita kenal yang namanya daging kerbau. Yang namanya nyemur paling enak ya nyemur kebo, bukan semur sapi. Lu sholat lu nggak ada. Orang Betawi dulu itu saking tolerannya, nggak pernah saya disuruh sholat. Biar sampai udah besar nggak pernah disuruh sholat. Meskipun dalam Islam sholat itu wajib, disuruhnya sembahyang sama orang tua kita. Sembahyang lu dong, lu udah sembahyang gitu. Sekarang belagu, sembahyang apaan itu?
musyrik. Ya, itu kan terjemahan dari kata sholat gitu. Dan itu udah jadi bahasa kita gitu kan. Jadi jangan kemudian hanya karena merasa islami sesuatu itu harus diarab-arabin, kan enggak juga. Ini rombongan laki, ini pengajian bapak-bapak, ini pengajian ibu-ibu, diganti. Apa lantas terus jadi islami? Ini ikhwan, ini akhwat, enggak juga lah. Yang penting kan bagaimana kita mengamalkan ajaran. Itu yang ditanamkan oleh orang-orang di masyarakat yang mayoritas Betawi. RT-nya Batak, RW-nya orang mana tahu, nggak masalah. Yang penting adat gua jangan lu aru-aruin, begitu. Jadi kalau gua gedek sama RT bukan karena dia Jawa, bukan karena orang mana tahu, tapi karena adat gua lu lodor, lu loncong. Padahal kan ada pepatah, di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung gitu. Ini Betawi, makanya dia berkah, dan sekarang ini sudah mulai hilang. Saya coba nanti setelah ada lembaga adat masyarakat Betawi, jalan-jalan, nama gedung ada bahasa Arab Melayunya. Dalam bahasa kitab itu bahasa Jawi. Jawi itu bukan Jawa tapi Nusantara. Ulama-ulama kita dulu, ulama Betawi itu baca kitabnya kitab bahasa Jawi, bahasa Melayu. Misalnya kayak Hidayatus Salikin, itu terjemahan dari Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Jadi zaman dulu kita sudah dikenalkan dengan pemikiran Imam Ghazali oleh Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Ini muridnya Syekh Saman. Syekh Saman muridnya itu kurang lebih ada 4 lah yang membawa itu ke Indonesia. Salah satunya Abdus Somad Al-Palimbani dan Abdurrahman Al-Masri Al-Batawi dari Pekojan, dari Jakarta Barat. Makanya orang Betawi dulu kalau kaulan mesti baca manaqib Syekh Saman. Sehingga kita itu hidup berkah. Karena apa? Yang namanya ibadah, yang namanya fikih bukan sekedar fisik, hanya sekedar fisik. Ibadah itu, jadi kita dulu ngapa-ngapain diajarin selalu jangan melupakan doa, bahwa hidup itu selalu diawasin sehingga hidup jadi berkah. Orang sekarang itu zaman dulu nih, yang namanya kamar mandi belum ada. Jangankan ubin, peluran aja kagak, emang semua serba tanah, bener gak? Orang tuanya kalau mau masuk WC baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Langkah kaki kiri dulu, jangan kaki kanan. Tapi karena sekarang kamar mandi udah nggak ada bedanya sama kamar tidur, kita kadang selawar siwar lupa berdoa. Makanya kenapa banyak orang jatuh di kamar mandi mati, karena dirinya tidak terlindungi dari jin dan setan. Itu kita mengamalkan itu. Makanya yang namanya kitab Hidayatus Salikin, terjemahan dari Bidayatul Hidayah, itu dulu buku saku buat orang Betawi. Hampir setiap saat dia selalu baca. Bahkan perkakas kita itu perkakas nomor 1 dari dulu di dunia menurut kitab Sanghyang Siksakanda Ingkaresian. Kita punya senjata itu bukan dari satu bahan. Dulu orang dulu bikin senjata dari banyak bahan. Bayangin kemampuan mereka dalam mengenali karakter masing-masing metal itu luar biasa. Karena ini dicampur ini, dicampur ini, dicampur ini bisa bersenyawa. Di samping teknologinya luar biasa, udah tembal lipetnya susah, belum lagi ada unsur seninya. Di situ ada pamor merambut, ada pamor kembang, ada pamor macam-macam. Teknologi kita itu dari dulu sudah luar biasa, tapi ini kemudian punah karena kita dalam memelihara pusaka itu mengikuti ocehan Belanda. Waktu itu kita digoblok-goblokin sama Belanda, dianggap bahwa itu pusaka hanya urusannya sama jin.
Jadi bagaimana cara merawatnya? Direndam di air kelapa, digosok pakai jeruk nipis. Air kelapa dan jeruk nipis mengkorosi metal. Makanya sampai hari ini tidak ada pusaka kita yang utuh karena direndamnya pakai air kelapa, sementara itu metal. Benar kan? Digosoknya pakai jeruk nipis, asam, mengkorosi metal. Tapi kalau kita ke Belanda sono, pusaka kita masih kayak baru meskipun udah ratusan tahun karena pemeliharaannya benar. Ini kita kadang meliharanya dianggapnya biar jinnya kagak kabur, ini harus dicuci tiap malam maulid, apa kalau enggak tiap malam satu surah. Ini hanya dibatasin sekitar urusan perdukunan ini kita, tanpa sadar dibodoh-bodohi gitu loh. Di mana-mana yang namanya besi itu diketemuin nama air kelapa, ya hancur lah. Diketemuin nama yang asam-asam, hancur. Gimana jadi bersih? Tapi kalau kita ke Belanda sono, pusaka itu masih seperti kayak baru karena pemeliharaannya terhadap metal itu benar berdasarkan teknologi. Kalau kita digoblok-goblokin sebatas hanya persoalan klinik dukun biar jinnya kagak kabur. Ini pusaka ini jinnya gede tinggi, pala lu peang, lu jadi digoblok-goblokin jadi rusak. Ini padahal kan teknologi kita, pengetahuan kita, ya kan? Dan ada unsur seninya di dalam. Makanya kalau lihat pusaka keris itu mesti ada pamor merambut. Dari situ udah ketahuan. Begitu lihat pamor, kita bisa lihat bahwa ini tahu pembuatannya sekian, empunya si Ana. Berarti kalau sekian bisa ditaksir umurnya sekian tahu. Bukan karena ini jinnya banyak apa segala macam, nggak ada urusannya ini, nggak ada urusan sama itu. Ini persoalan bagaimana menghargai upaya bahwa leluhur kita dulu luar biasa hebatnya gitu. Dan untuk orang Betawi ngakunya kata punya golok itu nggak ada di daerah lain kecuali di Cakung yang sudah di lab. Golok Cakung itu orang Cakung mesti punya golok, dan begitu di lab, di laboratorium kepurbakalaan diinisiasi oleh Pemda di daerah Borobudur sana, kata mereka baru ini kita nge-lab golok, biasanya keris. Dan golok capung dibuat pada abad ke-12, tepatnya pada tahun 1174. Ya itu tadi, karena pemeliharaannya nggak benar, ada banyak tinggal krepes-krepes doang, ada ini, ada tinggal gagangnya doang, ya itu tadi. Ini makanya kita kembalikan lagi nanti itu sesuai dengan porsinya, tidak bercampur dengan klinik-klinik dan segala rupa. Itu abang-abang, saya kira ini mudah-mudahan Bang Kevin bisa sabar bina kita sehingga budaya Betawi di sini bisa terus hidup. Apalagi kalau sini masyarakatnya kebanyakan kan Tibet ini, kalau kata Bang Haji Mujam itu tadi Tionghoa Betawi ya. Jadi orang Betawi dari dulu ya nggak jauh beda dengan Cina. Kata ganti orang gue lu itu diambil langsung dari Hokkien Bang, jadi tidak ada stratifikasi. Makanya gue lu mau sebaya mau yang tuaan ya gue lu gitu. Cuma begitu masuk budaya Jawa yang memang sudah terstratifikasi, gue lu itu buat sebaya sama ke bawah, anak ente buat ke atas, ini kagak ada. Sama juga anak ente kan juga ngambilnya dari Arab, nggak bisa lah dicampur-campur ini bahwa ini lebih sopan karena dari Arab, ini lebih rendah karena dari Cina, nggak juga lah. Karena anak itu ngomong ke Nabi juga anak, ngomong ke pengemis juga anak, nggak ada stratifikasi. Kalau ke Nabi ngomongnya beda, bukan anak, nggak ada. Sama bahasa Arab begitu juga, anak, anta gitu. Sama seperti kita mengambil gue lu dari Hokkien. Itu tadi saya bilang bahwa dia ramah terhadap banyak budaya, sehingga budaya apapun bisa hidup di Jakarta ini. Makanya wajar kalau kemudian kita menuntut ini menjadi budaya inti di kota Jakarta. Agar apa? Yaitu tadi
Gen Z itu tidak hilang. Kita harus mengembalikan kepada upaya-upaya orang dulu di dalam menjaga adab dan moral. Orang sekarang ilmunya banyak, tapi adab dan etikanya sudah mulai rontok. Orang dulu saya bilang ngajinya tidak banyak-banyak, hanya beberapa kitab. Akidahnya sifat 20, fikihnya ada babul minal, akhlaknya adabul insan. Dipakai tapi berkah. Makanya orang dulu kalau mandi di kali nyampur, kagak ada pikiran kotor, mesum kagak ada. Nggak ada biar pakai nyampur laki perempuan pikiran mesum, nggak ada. Karena apa? Etikanya ada. Etikanya masih terjaga, etikanya masih terpelihara. Sehingga orang dulu kalau pakai yang perempuan cuma pakai kerudung doang begini, nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang, wah ini udah, karena apa? Adabnya sudah mulai hancur. Kita dulu yang masih mengharmonisasi dengan alam, etika, adab masih tetap dipelihara. Tapi sekarang sudah hancur. Dulu yang namanya orang dulu pacaran itu emang rumah bilik bambu, cuma megang gini doang bang, jari doang itu udah bangganya, dan nggak ada pikiran mesum kali mau nyipok mau apa, nggak ada itu. Nggak ada. Ketemu aja apa ngeliat gentengnya aja udah seneng dia orang dulu. Karena apa? Etikanya masih ada. Sehingga coba kita lihat film yang Dono Kasino Indro, film Eva Arnas, kalau dilihat sekarang porno banget itu, bener nggak? Zaman dulu nggak ada yang protes itu, zaman dulu tidak ada yang protes. Karena apa? Etika orang masih ada. Mereka tidak pernah punya pikiran kotor. Tapi sekarang naudzubillah min dzalik. Ini bahwa moralitas kita sudah mulai hancur, moralitas kita sudah mulai rontok. Makanya orang dulu kalau jujur ya jujur benar, nggak ada bahasa main-main. Nah ini abang-abang, empok-empok, saya kira ini aja sekedar sambutan dari saya. Semoga semangat terus ada, terus kota dan keluarga besar Gardu 138. Dan mudah-mudahan Bang Kevin juga sabar agar budaya Betawi bisa tumbuh dan berkembang. Kita kenal itu bagian dari identitas kita. Tanpa budaya, identitas kita menjadi tidak jelas. Kalau sudah tidak jelas, maka jangan bicara ketahanan bangsa, pasti akan hancur. Mempertahankan budaya bagian dari upaya mempertahankan identitas bangsa agar tidak mudah dijajah oleh kelompok-kelompok lain yang secara halus dan tanpa kita sadari. Saya kira ini aja. Saya terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mari kita kepalkan tangan. Betawi, FBR, yang kurang ajar Jabodetabek. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.